Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Semangat banget hari ini. Iya dong. Ada yang bikin aku semangat karena hari apa ini itu? power pembahasannya menarik. Pembahasan atau ada niat mau berangkat umroh nih? Iya dong, itu atau juga. karena tadi yang dimakan nasi paleko. Tahu aja Ustaz. Masya Allah. Baik, alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita bahas mengenai tema kita hari ini yang Masya Allah sekali. Nah, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Okey, ni mesin basuh lama. Kita tengok kreativiti maklum. Dia buat apa ni? Ha, tengok. Maklum berapa umur maklum? 7. Ah, maklum dah 70. Boleh buat apa singki. Singki. Ni atap maklum buat sendiri. Ah, tengok. Atap pun maklum buat sendiri ya. Ni pengakuan maklum sendiri ni. Percayalah maklum. Ya Allah, jadi singki. Masya Allah. Kreatif sekali. Inovatif sekali. Ini kita tanya nih Ustaz Syam gimana komentarnya nih Ustaz? Komentar saya yang pertama, terima kasih banyak kepada seluruh menantu yang tidak pernah mempermasalahkan mertuanya. Iya betul. Jadi Masya Allah. mertuanya datang ke rumahnya, mesin cuci pakaian dipakai cuci piring. Tapi menantunya tidak sakit hati, malah divideoin dan diketawain. Jadi subhanallah, jadi sesuatu kalau kita sudut pandangnya positif jadi positif gitu. Betul. Ya. Kalau mau tadi itu nggak positif ya kesel aja gitu. Ngapain sini emak-emak cuci piring di mesin cuci baju gitu ya. Tapi kalau dia positif, bahagia aja di pagi hari ya apapun yang terjadi ya jadi lucu-lucuan aja jadinya. Jadi nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang apa, subhanallah, namanya nenek-nenek kita kan nggak tahu gitu. Subhanallah. Tapi Masya Allah patut diapresiasi ya kreativitasnya, Masya Allah. Baik jamaah, selanjutnya kami masih ada tayangan juga yang menarik, kita saksikan sama-sama yuk, silakan. Seperti kafe, tapi siapa sangka lokasi Tamanan Asri ini adalah kandang kambing. Ya, Anda tidak salah dengar. Tempat ini adalah kandang kambing milik Slamet, warga Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Slamet mengaku sudah menghabiskan dana hingga 1 miliar rupiah untuk membangun kandang kambingnya agar lebih bernilai estetis. Selain indah dan asri, kebersihan kandang yang selalu dijaga membuat kambing miliknya tidak pernah terkena penyakit. Karena keunikannya, kandang kambing milik Slamet juga menarik perhatian pelajar serta mahasiswa dan menjadikannya tempat studi wisata ternak kambing. Ini membahas mengenai kambing pasti Ustadz Maulana relate banget ya. Aku suka kambing. Iya. Kambing saya satu mati satu hilang. Ya Allah, gimana tanggapannya Ustadz? Jadi gini, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya teringat langsung kisah Rasulullah SAW ketika ada satu binatang datang menghadap kepada Rasulullah mengadukan perihal majikannya yang tidak memberikan haknya, haknya untuk istirahat dan sebagainya. Dari sinilah kita bisa belajar, ingat kata Habib Nabil, memberikan sesuai yang sejiwa, artinya yang hidup, yang bernyawa. Jadi bentuk perhatian kita bagaimana ini memperhatikan binatang. Contohnya tadi karena dia perhatian sampai keluarkan uang 1 miliar, tapi itu alhamdulillah sebanding. 1, tidak ada penyakit dari binatangnya. Amin. 2, menjadi objek wisata buat yang lain. Makanya Habib Usman mau bikin. Padahal duluan aku waktu lihat beritanya, bagus juga nih. Nggak bau pasti. Iya betul. Cuma mungkin kalau Habib Usman nanti kandang kambingnya pakai air purifier, jadi ini apa udaranya bersih banget gitu ya. ya bisa jadi ya. Masih pakai parfum kambingnya tiap hari. Baik, Masya Allah. Kita acungkan jempol. Kita acungkan jempol, Masya Allah. Baik jamaah Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan 2 video yang sangat menarik di pagi hari ini. Tapi tentunya tema kita hari ini juga tidak kalah menarik, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, pernah nggak sih kalau misalnya ngelihat seseorang atau misalnya ngelihat orang yang udah deket bahkan sama kita suka suuzon gitu, mikir ini orang tuh sebenarnya baik atau enggak sih akhlaknya, kita mau deketin takutnya karena ada juga orang yang sudah kita anggap baik, sudah kenal berpuluh-puluh tahun, ternyata masih bisa jahat sama kita, malah nusuk kita dari belakang. Nah makanya hari ini kita akan membahas tuntas tentang akhlak, Masya Allah, dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah 10 tanda orang berakhlak baik, Masya Allah. Ada 10 nih jamaah, siapin catatannya. mana dia? Wah, gimana? Mana dia? Astagfirullahaladzim. Mana?
Mana dia, awas ya kalau saya ketemu. Waduh. Wah, sabar, Ustaz. Pokoknya saya tidak. Sabar. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, Jangan pisahkan saya. nggak ada yang misahin kebetulan. Baca Fatihah. Qul apalak anas. Ustadz Maulana lagi acting jadi preman. Jadi nih, aku yakin Ustadz acting kayak gini jadi preman pasti karena ada hubungannya nih pembahasan kita yang Ustaz, kalau pertama preman ini. angkat dulu ke atas. Jangan. Kalau angkat tangan kasihan aku. Berarti- Kecil tangan saya. Dari 10 akhlak orang yang baik Dari itu, 10 akhlak yang baik itu yang Ya. ada hubungannya dengan ini yang pertama ini. apa itu? Apa kira-kira ya kenapa tadi Ustadz Maulana berlaku seperti preman, seperti orang yang cari keributan? Kita tanya Ustadz Syam, apakah hubungannya tadi yang diaktingkan sama Ustadz Maulana dengan yang pertama nih akhlak baik ini? Nah, mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ismail, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ciri orang yang berakhlak baik, hari ini dibahas 10 tanda orang yang berakhlak baik. Dan subhanallah, yang pertama, ternyata tanda orang yang akhlaknya baik yang pertama adalah mereka yang senantiasa menghindari perselisihan atau menghindari permusuhan atau daripada mereka mencari kedamaian. Maka yang pertama disebut orang yang dengan ciri menghindari ataupun menjauhi perselisihan, maka mereka adalah orang yang berakhlak baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, mereka tidaklah berdusta, mereka tidaklah juga membuat gurauan candaan, memaksa orang lain tertawa dengan kebohongan. Mereka pun tidak pernah mengingkari daripada janjinya. Maka orang-orang ini disebut dengan orang-orang yang berkepribadian yang baik. Maka subhanallah, akhlak baik yang nomor 1 adalah mereka menghindari permusuhan atau perselisihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ternyata orang-orang berdebat bukan karena nggak punya ilmu, tapi mereka berselisih, berdebat disebabkan karena telah datang ilmu kepada mereka sehingga mereka merasa saya yang lebih pantas daripada orang lain. Maka perasaan merasa diri lebih baik daripada orang lain inilah yang termasuk daripada akhlak buruk, sehingga Nabi SAW mengingatkan agar kita menghindari perdebatan, menghindari daripada perselisihan. Begitu pula Nabi SAW berpesan bahwasanya Nabi tidak suka dengan kaum muslimin, umat Islam yang saling berselisih, karena orang Islam bagaikan satu tubuh. Jikalau tangannya merasakan sakit, maka tangan yang satunya akan mengobatinya. Ataupun ada bagian tubuhnya yang sakit, maka yang lain akan demam. Maka subhanallah, orang Islam, kaum muslimin bagaikan satu tubuh, bahkan mereka bersaudara. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada kita semua, janganlah kalian berselisih, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah berselisih hingga mereka binasa. Nabi SAW mengingatkan kita tentang orang-orang terdahulu. Ternyata mereka berselisih paham. Akibat selisih paham inilah mereka akhirnya binasa, saling bunuh-membunuh, saling tuduh-menuduh. Akhirnya mereka saling menghancurkan satu sama lainnya. Maka akhlak baik yang pertama cirinya, mereka yang menghindari perselisihan. Lawannya, akhlak baik itu adalah mereka yang menghendaki persatuan. Banyak di antara kita tidak bisa, kita cari kekurangannya Islam, tidak akan pernah ketemu kekurangan daripada Islam. Kita mencari, banyak orang yang menghafal Al-Quran, sengaja hafal Al-Quran, dia cari kekurangannya Al-Quran. Banyak orang sengaja pura-pura masuk Islam, dia cari kekurangannya Islam. Tidak akan pernah ditemukan daripada satupun kekurangan daripada agama Islam. Lalu bagaimana cara menghancurkan Islam? Biasanya disusupi dari dalam, mereka saling berselisih di dalamnya, akhirnya menghancurkan nama Islam itu sendiri. Padahal Islamnya sudah sempurna, cuma diberikan perselisihan di dalamnya, akhirnya mereka menghancurkan agama mereka sendiri. Wallahu ta'ala alam, dan Nabi sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Masya Allah. Makanya dengarkan baik-baik. Kepada semua yang lagi nonton, semua kita ini adalah pemimpin. Masya Allah. Bukan hanya anak muda yang jadi pemimpin, bukannya orang tua, bukan hanya laki-laki. Semua akan jadi pemimpin. Pemimpin, Masya Allah. Ini pas nih, pas banget nih Ustadz nih. Ya. Ini
ada baiknya nih kalau kita bahas mengenai pemimpin ini, mau tanya sama Habib nih. Habib Boleh. apa nih izin Yang suka bertanya. menjadi penasihat para pemimpin. Betul, Masya Allah. ini sebagai seorang pemimpin juga ya, di rumah, di majelisnya, Masya Allah. betul. Habib, apakah ada nih, atau misalnya patokannya kita tuh tahu nih bahwa kita tuh sudah berlaku baik sebagai pemimpin, apa hubungannya dengan tanda akhlak yang kedua? Nah ini mohon Ya penjelasannya akhir nih, Kang Habib, Mikdad, silakan. Ustadz Maulana, Ustadz Syamsuddin Nur, Makkah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua sudah duduk manis menonton Islam itu indah. Semoga yang nonton mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, dan guru-guru kita sehat semua berkah, dan penonton semua sehat semua berkah, dan rezekinya banyak ya Rabb. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tanda baiknya akhlak seseorang yang kedua yaitu berlaku adil. Di sini dijelaskan bahwasanya bahwa ada yang namanya hadis Ghiyaumud Dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama. Yang pertama, yang kedua adalah apa? Sakhwatul agniya bi adli umara. Bi adli umara ini yang kedua dijelaskan bahwasanya pemimpin yang adil, tapi bukan hanya pemimpin yang adil. Kita semua harus berlaku adil sebagaimana Ustadz Maulana sampaikan. Mau pemimpin, mau dia rakyat jelata, mau dia pengusaha, mau dia pejabat, mau dia ibu rumah tangga sekalipun, dia memimpin terhadap anak-anaknya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus dengan adil. Ketika dia adil, dia mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nggak adil, dia celaka dan binasa. Siapa orang yang memiliki anak, ketika dia anaknya tidak diperlakukan adil, antara anak yang satu dengan anak yang kedua, anak kedua dengan anak yang ketiga, anak ketiga dengan anak yang pertama, maka orang tuanya tidak akan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang adil. Kedudukannya sangat dekat dengan Allah di hari kiamat nanti, dan bahkan manusia itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling jauh tempat duduknya, dia adalah orang-orang yang zalim. Siapapun mereka yang berlaku adil, tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui di sini bahwasanya Ghiyaumud Dunya, tegaknya dunia, jayanya dunia dengan ilmunya ulama, dengan pemimpin yang adil, orang kaya yang dermawan, doanya orang yang fakir. Ini keberkahan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlakuannya adil, sama siapapun adil. Bahkan ketika ada orang yang zalim, Sayyidina Umar cuma ngasih isyarat cuma satu. Nih kasih nih, ya kan tulang ya kan, dia pakein pedang, set garis lurus. Itu gubernur langsung ketakutan. Sangat takut dengan rakyat apa? Dengan rakyat udah ngadu sama Sayyidina Umar. Cuma dikasih kode doang, tulang, dikasih garis lurus sama Sayyidina Umar. Itu sampai di sana dia ketakutan gubernurnya. Mana ya Pan? Kalau kamu nggak adil, saya akan adilin kamu dengan seadil-adilnya, dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Dan Habib, adil itu bukan berarti harus sama rata. Betul, ya. nggak mungkin. Kita kan punya anak sekolah SD, Betul. yang satu kuliah, sama-sama 5.000 kan nggak mungkin. Nah, Ya jadi kan? sesuai kebutuhan ya. Sesuai adil dengan itu. kebutuhan. Masya Allah, baik. Dan sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah. Aku tuh dari dulu pengen banget nih nanya sesuatu sama Ustadz Maulana. Ya. Ustadz, maaf ya, tapi ini bukannya ingin mengungkit masa lalu, tapi aku tuh penasaran, ada nggak sih akhlak dari almarhumah Umi yang Ustadz tuh paling nggak bisa lupain, selalu ingat? ya. Apa tuh Ustadz? Tapi sebelum saya jawab, saya tanya Mikdad. Ya. Mikdad mau ketemu istri saya? Karena belum pernah ketemu jadi pengen. Pingin. Karena istri saya sudah meninggal. Waduh, jadi nggak enak. Ini dark comedy ini mah. Saya harus meninggal dulu. Harusnya maksudnya jangan sedih tadinya ya. Kan Tadi dia mau Mikdad- kenal. Jadi nanya. Ustadz Maulana, briefingnya udah bagus tadi. Mikdad udah berusaha untuk mengeluarkan air mata, gimana Lu caranya. tinggal dikasih lagu sedih, udah sedih Dia sebenarnya. udah mau nangis, ya Kau kan? tahu nggak? Tapi Apa? Umi Nora itu tidak pernah marah. Masya Allah. Umi Nora itu selalu senyum, Aduh, ya ketawanya Allah. cekikikan. Terus Masya Allah tabarakallah, dia tahu posisi keadaan kita. Itulah hebatnya Umi Nora. Aduh, Masya Allah. Jadi beruntung banget ya Ustadz Maulana tuh sempat memiliki Iya. seseorang yang melengkapi banget. Luar biasa. Jadi pertanyaan saya kembali. Wow. Kayaknya cukup mengenal dari kisah aja. Tapi banyak sekali soalnya nih pasangan zaman sekarang itu yang suka mencari kesalahan dari pasangannya sendiri. Nah ini nih.
Kenapa Ustaz? Jadi Mikdad mau curhat. Astagfirullahaladzim, bukan. Aduh, nanti jadi jamaah salah paham. Istriku nggak kayak gitu. Oh, ini jadi curhatan. Ustazah, jadi Isel begitu ya? Jadi Astagfirullahaladzim. ditanyain tuh, bukan Ya. dibandingkan Ustaz. Ah ya Jangan bukan. dibanding-bandingkan. Ini istriku lagi nonton. Enggak saya enggak. Ya udah pokoknya ini daripada Jadi salah paham. Mikdad Iya nih. mau cari yang mirip kayak Minora sifatnya. Bukan. Ya Allah ini jadi salah paham. Tadi juga Gawat, ngomongin gawat. masalah Maroko. Aduh. Itu ada curiganya. Udah, ya kan? jamaah ini daripada salah paham, mending nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Isel Tidak. kayaknya. Jamaah, alhamdulillah. Isel, Bukan. Isel. Mana Isel? Ya Isel. Allah, bukan. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema 10 tanda orang berakhlak baik. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya udah dibahas 2 nih. Yang pertama itu adalah tanda orang yang berakhlak baik itu tidak suka berselisih. Yang kedua berlaku adil di setiap keadaan. Jadi pemimpin itu banyak ya. Bukan hanya pemimpin sebenarnya, Betul. semua orang harus berlaku adil. Betul. Anak-anak, orang tua harus berlaku adil kan? Betul. Nah, ini yang aku mau tanyakan itu, ini ada kaitannya sama yang tadi dijawab juga sama Ustadz Maulana. Saya mau tanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam Afwan izin bertanya. Siap. Ini berarti kita lanjut ke tanda baiknya akhlak seseorang. Ini ke yang ketiga nih. Yang ketiga itu, apakah ada hubungannya dengan aib seseorang atau enggak nih? Mohon penjelasannya Guru. Oke baik, Tafadhol. bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ustaz Tafadhol. Maulana, Mas Ya. Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Lalu tanda baiknya akhlak seseorang yang ketiga adalah ketika seseorang tersebut tidak senang atau tidak mencari kesalahan orang lain. Jadi senantiasa kebalikannya, senantiasa menutupi kekurangan orang lain. Kalau dia baik berarti dia hobinya menutupi kesalahan orang lain. Bukan membuka apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Apatah lagi orang lain tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memperbaiki kesalahannya. Dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah berusaha menjadi orang yang baik. Maka bukan lagi seorang yang baik akhlaknya jikalau dia senantiasa mengungkit-ungkit ataupun membuka aib daripada orang lain, membuka kesalahan orang lain. Nabi SAW mengingatkan, janganlah kalian saling mencari berita ataupun kejelekan daripada orang lain. Lalu janganlah kalian saling memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan janganlah kalian saling membenci. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga kita dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar tidak saling mencari kesalahan, tidak saling memata-matai, apalagi saling menceritakan kejelekan orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikalau kesalahan tersebut untuk supaya dia tidak mengulanginya? Maka ini adalah tugas orang-orang yang tertentu. Bukan semua manusia akan membuat hal tersebut. Kalau semua manusia membuat hal tersebut, maka sama saja mempermalukan orang yang telah berubah menjadi lebih baik lagi. Maka berkata ulama bahwasanya jikalau engkau mengingatkanku, janganlah engkau ingatkan aku di tempat yang ramai. Karena kalau kau mengingatkanku di tempat yang ramai, itu bukan mengingatkanku, bukan menasehatiku, melainkan engkau sedang mempermalukanku. Jadi kalau dikatakan supaya dia tidak mengulanginya, maka berbicaralah empat mata di hadapan orang tersebut supaya orang tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Yang kedua, aibnya telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita mau membongkar aib daripada orang lain? Nabi SAW ketika Ikrimah masuk Islam, maka pesan Nabi kepada sahabat yang lain, jangan pernah ungkit-ungkit masa lalunya Ikrimah meskipun dia adalah anaknya Abu Jahal. Jangan kalian sebut-sebut bapaknya, jangan kalian sebut-sebut daripada orang-orang atau kelakuan dia yang dahulu, karena dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia adalah husnudzon atau berbaik sangka terhadap orang lain. Jikalau yang tampak, kita kan ini menilai daripada yang tampak saja. Betul. Kalau kesalahan yang lalu kan tidak tampak, subhanallah, sudah ditutupi, sudah dia berubah. Maka kalau yang tampak dia sudah berubah, maka nilailah yang sudah berubah, bukan menilai masa lalunya. Jikalau yang tampak adalah keburukan, maka nilailah dia sebagai orang yang buruk. Tapi kalau yang tampak sudah baik, maka nilailah dia sebagai orang yang baik. Jangan kita menilai orang lain yang tidak bisa kita nilai daripada orang tersebut, atau tidak
tidak zahir, tidak kelihatan. Maka kata Nabi SAW, pada intinya jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saudara tidak mungkin daripada membuka aib saudara yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, luar biasa ini akhlak yang tadi dibahas Ustadz Syam itu memang susah sekali ditemui pada era digital sekarang ini ya. Insya Allah kalau kita berusaha menjadi orang yang seperti itu, kita akan dipertemukan juga dengan orang yang seperti Amin, itu. ya Allah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustadz Syam penjelasannya. Baik, jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai 10 tanda orang yang berakhlak baik. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Punya tetangga sengaja nyuci pakaian di jalan sampai bikin becek agar warung makanan wanita ini sepi. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang kesal melihat tingkah iri tetangga samping rumahnya. Aduh. Ini zalim, ini zalim. Ya Allah. Ini zalim namanya. Coba. Ini zalim. Zalim ya? Zalim, mengganggu tetangganya. Mengganggu jalanan juga itu orang lewat kan susah juga itu. Misi Biar nggak laku masalahnya. Iya betul, kalau Zalim niatnya itu zolim ya. Subhanallah. Zaman sekarang tuh ya, kalau misalnya orang ada rame-rame itu misalnya tuh bikin kesalahan, misalnya orang nerobos jalan, itu harus direkam dulu, terus posting viral, baru diusut. Karena kalau enggak susah. Nah itu katanya tanda akhlak seseorang yang baik itu berkaitan sama video tadi. Nah aku pengen tahu gimana sih Ustaz, mohon penjelasannya Guru. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak guru-guru kita. Ada Habib Masya Usman Allah. bin Yahya, ada Ustaz Sam bin Muhammad Nur Makkah, Masya Allah. dan ada Mikdad Ad-Dausi Masya Allah. bin Badruz Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada jamaah yang duduk dengan setia. Tanda akhlaknya sebenarnya ada pada jamaah. Masya Allah. Kenapa? Karena jamaah mau nonton, mau ikuti tausiah Islam Tindak di saat yang memberi tausiah masih muda-muda kayak saya. Gimana Ustaz? Masih muda-muda. Betul. Kayak saya. Jadi saya cuma kayak muda gitu. Oh iya. Yang muda beliau. Dilurusin sendiri. Kayak muda. Gak yakin sama statement. Saya tuh sudah nggak berani tua. komplain. Iya, saya Nggak juga. enak karena Ustaz Maulana lagi ceramah. Tanda orang berakhlak mulia yang keempat adalah, kalau mau tahu yang keempat adalah orang yang berusaha memperbaiki kejelekan orang lain. Masya Allah. Sudah tahu dia jelek, jangan dicaci. Jangan dijelekkan. Ya. Rangkul dia, amankan dia. Amankan dia, tapi ingat, cara mengingatkan orang yang berakhlak buruk, sementara kita mau berakhlak baik, caranya adalah yang pertama, niatnya dulu harus baikin kalau mau memperbaiki. Ini niatnya buat apa? Tadi kalau saya bilang, nah paling gampang itu tuh warung itu, dia beli rumahnya, selesai perkara itu. Amin. Amin. Itu selesai perkara. Atau sekalian memberi tahabu kan? Saling memberi hadiah untuk mencintai. Kemungkinan besar harusnya ini makan jualannya ini kasih juga sebagian dia. Atau pekerjakan dia jadi tukang cuci di warungnya. Kan dia rajin mencuci. Lebih baik Sekalian ngajak aja dia. gitu. Hah? Bu, sekalian. Sekalian masuk ke dalam, sekalian mencuci. Nanti kita kasih uang. Jadi banyak solusinya. Jangan jadikan dia lawan, musuh. Sebaiknya kita memperbaiki mereka. Jadi yang pertama niatnya baik. Bukan, aduh, ini mempermalukan. Betul tadi kata Ustaz Sam, kalau mau memperbaiki orang, jangan di depan orang banyak. Itu artinya mempermalukan. Kemudian, mohon maaf, pakai ilmu. Menasehati itu pakai ilmu. Maka niat yang baik itu harus dibuktikan dengan kebaikan. Dengan cara apa? Menasehati. Tapi ingat, kembali lagi, niat menasehati pakai ilmu. Kemudian, cara yang tepat. Cara yang tepat. Dengan cara apa? Tidak ada orang baru kita ingatin. Kenapa kita begitu? Nah, ini justru kalau saya sih, kalau digituin, enggak enak. Makin marah itu tetangganya itu. Nanti dia cuci mobil di situ, tapi enggak muat ya kayaknya. Motor. Kemudian apa lagi? Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Sebaiknya kata-kata yang baik. Ya. Berlemah lembutlah. Atau arahkan dia dengan kebaikan. Atau ada yang paling hebat yang diajarkan oleh agama kita. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa balaslah dia dengan ihsan. Apa artinya ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Bukan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau membalas keburukan dengan keburukan, apa bedanya kita dengan dia? Atau
membalas keburukan lebih dari keburukan. Itu namanya kezaliman. Yang paling bagus adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Sehingga semuanya jadi tenang, jadi baik. Jadi mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Karena ciri orang berakhlak bagaimana menyikapi permasalahan. Itu sebenarnya. Orang yang berakhlak itu bagaimana menyikapi permasalahan dengan cara yang buruk jadi baik. Masya Allah. Sampah pun bisa jadi baik. Betul, betul. Jadikan kompos. Betul. Itu yang baik itu berarti ihsan ya, yang sulit Ihsan. itu ihsan. Jadi Membalas orang keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya ada orang gitu yang Kadang kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu namanya balas jasa. Oh iya, betul. Kita cuma baik sama orang yang baik sama kita, berarti, Berarti cuma balas jasa doang ya. Bukan kebaikan. Masya Allah. Yang dimaksud kebaikan adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ngomong-ngomong, boleh. ini dari tadi nih banyak banget nih notifikasi yang masuk nih. Masya Allah. Banyak banget pertanyaan dari jamaah yang di rumah udah nggak sabar tuh. Makanya langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islami Indah. Langsung aja kita bacakan yuk. Pertanyaan pertama ada dari Instagram @hamba_Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar nih akhlak atau kelakuan itu bisa jadi warisan orang tua? Karena anak saya tuh nakal banget. Kalau kata orang Betawi, bader banget. Bader banget. Ya Allah, Ustadz, itu anak main balap liar terus. Akhlak sama orang tuanya ngelawan. Ini kata suaminya persis banget dulu waktu dia masih muda. Emang ada gitu akhlak keturunan dari orang tua, Ustadz? Ustadz yang mau dijawab nih, Ustadz. Kalau dikatakan akhlak itu berpengaruh kepada keturunan, betul. Oh, betul. Karena ya? Nabi SAW mengingatkan, kullu mauludi yuladu al fitrah. Anak itu lahir fitrah baik, ya kan? Orang tuanya lah yang mengarahkan dia ke kanan ataupun ke kiri. Maka solusinya adalah yang pertama, tadi di pertanyaan dikatakan bahwa karena dulu suaminya katanya suka begitu juga, balap liar juga. Yang pertama yang kami ingatkan tanpa bermaksud mengurat mengajari, guru kami mengingatkan kepada kami bahwa kalau engkau dulu nakal di masa muda, jangan pernah kau ceritakan kepada anakmu. Karena itu akan menjadi dalilnya anak. Elah bapak juga dulu kayak gitu kok. Elah mama juga dulu kayak gitu. Subhanallah. Kata maknya, jangan kau pacaran. Dulu mama nyesel banget, mama mantannya 10. Anaknya lah mama aja 10, gimana aku nggak pacaran? Subhanallah. Pantasan. Nor Abah, aku harus masuk pramuka ya, izinkan aku berkemah. Kan apa dulu guru pramuka? Tuh, kayak didalil orang tuanya, subhanallah. Jadi kalau dikatakan bisa turun, maka bagaimana cara memperbaikinya? Ya didiklah anak dengan bersungguh-sungguh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mintalah daripada para pendidik yang profesional untuk mendidiknya kembali. Betul. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah juga nih, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah bertahun-tahun. Selama menikah saya bersabar terus atas gangguan bahkan hujatan dari mertua dan ipar saya, Ustadz. Saya dituduh katanya motong uang bulanan mertua dan ipar dari suami, Ustadz. Dan kebetulan suami kerja di luar kota. Apakah saya dapat pahala banyak bersabar atas gangguan ini? Dan apabila saya nggak kuat keluar dari rumah mertua, nggak izin suami, apakah benar itu jatuh talak? Nah, mungkin Habib Usman akan menjawab melalui tausiah. Ya, akhir afwan kami kita Ustadz Muhammad Maulana Nur. Kebalik. Muhammad Nur Maulana. Masya Allah. Ustadz Maulana udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, pertanyaan ini bisa jadi adalah tanda baiknya akhlak seorang yang kelima. Tanda baik akhlak seorang yaitu bersabar atas setiap gangguan. Sebagaimana tadi Ustadz Maulana sampaikan. Ini Ustadz Maulana sampaikan itu Masya Allah luar biasa. Ketika seseorang memiliki emosional dalam diri dan jiwanya, dia mau ngeluarin emosional tersebut tapi dia bisa nahannya, berarti dia adalah bentuk kesabaran yang besar. Sebagaimana Ausini ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ausini ya Rasulullah, la takdob, janganlah kamu marah. Ternyata menahan marah itu merupakan satu pahala yang besar dari Allah. Walakal jannah, surga balasannya. Inilah yang betul-betul kita harus perhatikan dalam kalimat ini. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan dia harus bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada mereka tidak bergaul, ya kan? Yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik mereka yang bergaul. Karena apa? Ujiannya besar. Kalau misalkan seandainya dia memiliki tetangga, dia memiliki saudara, atau dimiliki keluarga siapapun yang mengganggu dia, ketika dia bersabar, sebagaimana hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah,
Tetangga aku suka marahin aku. Tetangga aku suka ngomelin aku. Aku bersabar atas omelan caciannya. Tetangga aku jahatin aku, mutus silaturahmi aku. Aku bersambung lagi. Aku deketin lagi. Aku berbuat baik terhadapnya. Dia marah, aku sabar. Dia caci, aku diam. Dan aku tidak membalasnya. Ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi besar Muhammad SAW? Maka kata Rasulullah, engkau mendapatkan daripada hadiah daripada mereka. Engkau mendapatkan pahala dari mereka. Engkau mendapatkan kesabaran daripada mereka. Ini adalah fadil amal yang besar. Sungguhnya kamu bisa menahan itu semua, mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kalimatnya Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah menjadikan bahwasanya ka'annama tusfihumul mal. Ini menjadi fadailnya, amalnya mereka. Ini menjadi keberkahan bagi mereka yang bisa menahan hawa nafsunya. La takdab walakal jannah. Anak kecil sudah tahu tuh. La takdab walakal jannah, la takdab walakal jannah. Nahan marah sorga, nahan marah sorga, nahan marah sorga. Inilah yang harus kita tahan. Nah, solusinya bagaimana tadi tuh? Ibu yang tadi yang nanya. Dia disangka nyatut duitnya. Dia dimusuhin sama iparnya. Dimusuhin sama mertuanya ataupun keluarganya. Dia keluar rumah, apakah dikatakan dia kabur dari rumah ini berarti dia udah ditalak sama suaminya? Belum. Kecuali ada kalimat suaminya, kalau engkau keluar satu langkah dari rumahku, maka aku jatuhkan kamu talak satu. Ketika dia keluar rumah melangkah untuk nyari kabur ataupun pergi, maka jatuhlah talaknya. Tapi kalau suami nggak pernah ngucapin kata talak seperti itu, maka tidak jatuh talaknya. Oleh karena itu, ketika menghadapi itu semua, ini adalah bentuk yang kelima ini, sabar menghadapinya. Sebagai Ustaz Maulana sampaikan, sama Ustaz Syam sampaikan tadi, bersabarlah atas setiap gangguan, cobaan, ataupun ujian yang dihadapi. Hidup itu penuh dengan ujian. Hidup itu penuh dengan cobaan. Hidup itu penuh dengan hawa nafsu. Hidup itu penuh dengan godaan syaitan. Ketika dia bersabar, insya Allah dia mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersabar, insya Allah niscaya Allah akan selamatkan diri dan jiwanya. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut ya nih kita nih. Tadi curhat lewat caranya tanyain tentang Umi Nora. Sekarang senyum-senyum. Apalagi Mikdad. Luar biasa nih kalau kayak gini nih. Saya kalau kayak gini Habib kasihan. Ustaz, kayak Ustaz mesti bacain Fatihah, Qul Falaq, Nas. Makanya kita harus cari solusinya dulu nih. Buat dia apa namanya? Biar dia sadar kembali. Baiklah jamaah, tetapi Islam itu dah kita mau cari solusi dulu buat Mikdad Ad-Dauzi ini. Subhanallah. Jamaah alhamdulillah. Coba Istighfar, dikirimkan. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 10 tanda orang berakhlak baik. Udah berapa tuh kita bahas? Kita udah bahas 5 nih Ustaz Syam. Yang pertama, yang pertama itu tidak suka berselisih. Yang kedua, berlaku adil di setiap keadaan. Yang ketiga, tidak mencari kesalahan orang lain. Keempat, memperbaiki kejelekan yang terjadi. Yang kelima, bersabar atas setiap gangguan, ujian, musibah. Tadi udah dibahas sama Habib ya. Pertanyaannya, kenapa bisa senyum-senyum tadi? Ada masalah apa lagi tadi tuh? Kenapa senyum-senyum sendiri? Nah, aku tuh senyum. Saya tuh penasaran. Memasang wajah. Isel, makan apa tadi pagi? Salah makan nih kayaknya. Aku tuh bukan ketularan Sony, tapi aku tuh senyum-senyum karena ini ada kaitannya sama tanda baiknya akhlak seseorang. Memang ada tanda-tanda baik Iya, dari yuk kita senyum-senyum. tanyain sama Ustaz Syam, apa sih hubungannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abisman, Maulana, Mas Mikdad, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita seru-seruan, kita ngajinya bukan ngaji yang membuat jamaah segan atau takut atau khawatir masuk neraka. Memang kita harus takut masuk neraka, tapi kita mengajak orang lain untuk berbahagia karena salah satu tanda akhlak baiknya seseorang adalah ketika dia menampakkan wajah berseri-seri di hadapan orang lain. Di hadapan orang lain, Mikdad. Bukan sendirian wajah berseri-seri di hadapan orang lain. Jadi subhanallah, jadi wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya, maka itu adalah bernilai sedekah. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan pernah dapat meraih hati manusia dengan kekayaan kalian.
kalian, tapi kalian dapat meraih hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlakul karimah. Hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata bahwa sanadnya adalah hasan. Maka subhanallah, ketika kita mengatakan akhlak mulia, akhlak yang baik, ternyata ada hubungannya dengan wajah berseri-serinya seseorang terhadap orang lain. Subhanallah. Karena ada memang orang ketika kita ketemu tidak pernah senyum. Ada orang ketika kita ketemu, subhanallah, kayak bad mood mulu hidupnya. Subhanallah, ini orang kayak punya masalah yang lebih besar. Ada kan orang kerjaannya mengeluh, subhanallah. Setiap ketemu dia mengeluhkan dunianya, setiap mengeluh dia mengeluhkan ekonominya, setiap ketemu dia mengeluhkan rumah tangganya, setiap ketemu dia mengeluhkan daripada keluarganya. Subhanallah. Padahal Nabi SAW ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita tidak pernah tahu isi hatinya. Lalu yang nampak daripada mereka itu adalah bagaimana perkataan, tutur katanya, dan juga daripada wajahnya. Nabi SAW senantiasa berseri-seri wajahnya ketika berhadapan dengan orang lain. Bahkan ketika Nabi SAW berkumpul bersama dengan para sahabat, Nabi itu kan rajin sedekah ya. Nabi kalau makan gak pernah daripada tidak membagi daripada orang lain maksudnya. Nabi SAW ketika makan berbagi kepada orang lain. Lalu suatu ketika diundang Nabi SAW untuk makan di rumah orang lain, di rumah daripada sahabatnya. Ketika Nabi SAW makan di sana, Nabi diberikan daripada semangkuk anggur. Lalu Nabi SAW makannya. Ketika Nabi makannya 1, 2, 3, 4 sampai habis di mangkuk tersebut, tidak dibayarkan para sahabat. Sahabat yang lain heran, kenapa Nabi nggak bagi-bagi nih? Tumben. Setelah selesai acara di perjalanan pulang, sahabat nanya, ya Rasulullah, bukannya ini nggak sopan ya, pengen nanya aja nih ya Rasulullah. Ada apa? Kata Nabi SAW, tumben banget engkau tidak berbagi makanan kepada kami. Biasanya engkau tuh tidak makan banyak, engkau makan sedikit. Bahkan 1 biji kurma pun bisa engkau bagi 2 untuk berbagi kepada orang lain. Lah tadi kamu habisin sendiri, nggak berbagi sama kami Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Sebenarnya yang saya makan tadi itu adalah sebuah buah yang rasanya sangat asam, rasanya sangat kecut. Ketika saya makan, saya khawatir kalau ku kasih kepada kalian, kalian tidak bisa menahan mimik wajah kalian. Kalau saya masih bisa nahan mimik wajahku, saya masih bisa tersenyum seakan-akan buahnya manis, seakan-akan buahnya enak. Saya khawatir kalau kalian memakannya, kalian langsung berubah wajahnya terhadap tuan rumah. Saya takut, khawatir tuan rumahnya tersinggung. Subhanallah, sampai segitunya Nabi pengen nunjukin wajah berseri kepada orang lain karena itu membahagiakan. Karena senyum itu kan menular, subhanallah. Senyum, wajah berseri adalah sesuatu yang menular. Kullu ma'rufin sadaqah. Kata Nabi SAW, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka di antara orang-orang yang bertakwa, mereka mampu menahan amarah. Marah sih marah, tapi wajahnya tetap berseri. Jengkel sih jengkel, tapi wajahnya tetap berseri. Namun perlu diingatkan juga, ada memang orang yang mukanya tuh ya jutek kalau nggak senyum. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa wajah berseri-seri, berbahagia, sumringah. Artinya wajah berseri itu biasanya tanda daripada bersyukurnya seseorang. Tanda berterima kasihnya, bersyukurnya seseorang. Kita ngasih nafkah kepada istri, dia wajah berseri. Subhanallah, bahagia juga suaminya mencari nafkah, memberi nafkah. Tapi kalau dikasih wajahnya tidak berseri, tidak berterima kasih, pasti suaminya juga merasa lesu dalam mencari nafkah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Iya deh, aku mah yang paling salah, paling banyak dosa, pokoknya nggak pantas, pokoknya semuanya deh si paling salah deh. Iya, pokoknya yang jelek-jelek deh. Sih? Untuk moro-moro, marah-marah. Ustadz Maulana, ini aku tuh bukan marah-marah, aku tuh tadi kan sempat baca-baca tanda baik selanjutnya, tanda orang berhalak baik selanjutnya itu adalah mengembalikan celaan pada diri sendiri. Kayak gitu. tadi kan kayak gitu kan, misalnya dicela orang, ya iyain aja, jadi kita nyala diri sendiri, benar nggak sih kayak begitu gitu? maksudnya. Oh, gimana sih Ustadz? Kita bahas ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin guru kita Habib Usman dan guru kita Ustaz Syam, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita belajar tentang akhlak. Makasih banyak tim Islam Tindah yang mengambil tema ini. Mudah-mudahan tema ini mengajarkan buat kita untuk lebih introspeksi diri. Amin. Ini yang bagus. Semua rangkaian ini jadikan pembelajaran buat diri kita. Inilah yang dimaksud kalau kita dengar ceramah, jangan alihkan ceramah itu kepada orang. Pelit, ada orang pelit. Alihkan pada diri. Ingat,
Ketika kita mengembalikan pada diri kita, itu namanya muhasabah, introspeksi diri. Orang yang terbaik adalah orang yang sibuk mencari kekurangannya, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Itu yang terbaik. Lebih baik engkau sibuk mencari kekuranganmu, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Dan ingat, yang ditanya nanti dari kemudian, bukan kita ditanya tentang orang lain. Tapi kita akan ditanya di kuburan tentang diri kita. Jadi lebih baik, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Bermuhasabahlah diri. Jadi apapun yang terjadi, oh misalkan ada orang ngomelin kita, iya betul juga sih. Jadikan pembelajaran. Ada orang mengkritik kita, alhamdulillah saya diingatkan. Iya, sebaiknya seperti itu. Jangan malah marah ketika diingatkan, jangan malah marah ketika dinasehati, jangan malah marah. Justru kita berterima kasih kepada netizen. Apa namanya? Netizen itu bagus. Awal-awal saya di Islam itu indah. Setiap hari saya cari komen-komen orang. Waktu itu masih Twitter ya. Oh iya. Atau Friendster, Facebook. Ya itu dulu. Lihat. Jadi enak memperbaiki diri. Karena kenapa? Guru yang terbaik adalah orang-orang di sekitar kita. Bagaimana sih komentar orang? Bagaimana sih respon orang? Bagaimana tanggapan orang? Itu yang paling bagus. Jadikan pembelajaran. Bukan jadi emosi. Jadi mohon maaf. Kata guru saya. Kalau ada yang mengkritik kamu, berarti itu adalah tanda orang mencintaimu, menyayangimu, karena menghabiskan waktu untuk memikirkan kita. Dan dia tidak digaji. Betul. Dan dia tidak digaji. Jadi enaknya ini, ketika ada komentar-komentar orang, harusnya kita siapin meja. Komentator namanya. Jadi enak. Kalau perlu kasih kopi, kasih kue, ayo komentari aku. Seketika Imam Syafi'i diledek oleh tetangganya, diteriakin oleh tetangganya, apa yang dilakukan beliau? Beliau ambil kursi, baru duduk di depan rumahnya, baru mendengarkan ocehan-ocehan itu. Masya Allah. Udah selesai. Udah selesai ocehannya. Apa kata Imam Syafi'i? Semua yang kau omongkan, kalau itu ada pada saya, insya Allah saya perbaiki. Nah, terus kalau tidak ada sama saya, mudah-mudahan saya tidak melakukannya. Sudah, masuklah ke dalam. Istrinya Mas Syafi'i, waduh ya Allah, masuk. Jangan. Ya. Saya juga pernah ingat kisah itu, saya naik sepeda kan. Wah. Diledekin, oh sepedanya kan sepeda ontel ya. Diledekin, sepedanya jadul, sepeda. Aku singgah, simpan itu sepeda, aku berdiri. Ayo terus. Oh, ayo jelekin itu sepeda. Jelekin sepeda. Udah puas? Udah, aku pakai lagi. Kan bukan aku yang diledek. Yang diledek adalah sepedanya. Nah, jadi sebaiknya kita menyikapi ledekan orang dengan cara bermuhasabah diri, introspeksi diri, memperbaiki diri. Jadikan ini adalah sebagai cambuk pembelajaran untuk jauh lebih baik. Waduh, Masya Allah. Aduh. Hasan dah. Itu ya susah ya, tapi kalau susah. Netizen misalnya... Yang biasa komentar kita kan guru kita. Iya ya. Nilaimu 6 hari ini. Oh iya. Nilaimu 7 hari ini. Dulu awal-awal saya tausiah, saya setiap hari datang menghadap ke guru tak. Apalagi kekuranganku hari ini. Dijelasin, aku cari kekurangan. Udah bilang, udah bagus. Saya sudah lepas. Masya Allah. Tuh jamaah, berarti kita tahu ya. Salah satu kunci orang sukses itu berarti mau menerima kritikan. Masya Allah. Dari sekian banyak cara mas saya, Anda yang gong. Tapi itu pelajaran buat saya. Terima kasih Ustadz Maulana ilmunya. Udah mirip belum PC-nya? Apa? Biasanya kalau udah mirip PC-nya udah normal. Dari tadi lurus dari... Aduh. Ya, jadi senyum-senyum lah diam. Sekarang ini udah agak mirip jadi udah normal. Tunggu. Konsep. Ini nih. Supaya tenang, ini ada PT yang kita mau lihat. Oh, ada tayangan ya? Ada tayangan. Yuk, sama-sama kita nonton yuk. Ya udah nggak apa-apa, mau kerja kan? Udah nanti kesiangan. Iya, hati-hati ya. Iya, mau pulang kayaknya nggak jadi. Kayaknya mau balik lagi nggak jadi. Nggak apa-apa. Iya. Kenapa nangis? Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Ya udahlah nggak apa-apa. Tanda akhlak baik seseorang yang ke-8 ini ada kaitannya dengan uzur orang lain. Bib, yang dimaksud sama uzur itu gimana sih Bib? Nah ini mohon penjelasannya Bib, silakan Bib. Mikdad.
Ustadz Muhammad Nur Maulana. Ya, karena spionnya, tahu nggak spionnya Habib tadi itu? Iya, Mas Habib kayak seharga satu motor. Seorang Habib Itu benar, kayak itu gini, benar, Masya itu Allah. benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya nggak bahas harga spion mobil saya. Tapi seharga satu motor. Karena harga motor Lebih ya. Tanda baiknya akhlak yang ke-8 adalah memberi uzur kepada saudaranya, memberi permisi, memberi maaf, memberi maknanya adalah keringanan terhadap saudaranya. Yang dengan tujuan adalah ya udahlah nggak apa-apalah, ikhlasin. Allah yang memiliki semuanya kok. Allah yang memiliki harta kita, Allah yang memiliki alam semesta ini, duit kita, harta kita, apalagi mobil kita, handphone kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah. Milik Allah subhanahu wa Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua Itu akan bisa kembali diganti, kepada Allah. tapi persaudaraan tidak bisa diganti. Betul, Masya itu Allah. permasalahannya. Apabila sampai kepadamu dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW dari sesuatu yang kamu ingkari misalkan, maka berilah ia sebuah uzur sampai 70 kali uzur. Gak apa-apa, udah cuekin aja. Ya udah bismillah, mungkin sifatnya begitu. Oh udah waktu kayak midah emang kayak gitu, tukang marah-marah. Tukang suka hina-hinain orang, udah gak jadi masalah lah. Ya kan? Nauzubillah. Udah gak jadi masalah. Nauzubillah, jangan. Misalkan. Misal ya. Contoh, ya Udahlah, Jelek banget nggak usah, contohnya. udah nggak jadi masalah. Emang tetangga kita tuh kerjaannya kurang gitu kok, ngomongin orang, jelekin orang, ya kan? Sebentar-bentar, lu tuh pulangnya jam 8 malam lewat, ngapain aja tuh orang, ya kan? Oh, udah nggak jadi masalah, diomongin, dijelekin, dicaci, dimaki, merupakan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bersabar, maka kita mendapatkan keridhoannya Allah. Allah tambah sayang sama kita. Amin. Ini adalah ujian makhluk. Ketika kita menghadapi itu semua, ya namanya ujian, pasti naik kelas. Kita berharap akan naik kelas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, memberi uzur kepada orang lain menghilangkan kegelisahan, nggak akan sedih, menghilangkan yang namanya kesedihan, kekesalan hilang, menolak kedengkian, menyirnakan penghalang daripada saudaranya tersebut. Ini orang udah dihina, dicaci, kok diam aja, sabar aja. Berarti dia mengharapkan yang besar dari Allah. Siapa orang yang terzalimin, doanya langsung naik sampai ke langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dijelaskan nih, hati-hatilah kamu doa orang yang terzalimin. Ketika dia angkat tangan, ya kan, ya Allah, saya ini nggak peduli dengan orang yang zalimin saya. Yang saya pedulikan adalah mendapatkan ridhomu, ya Allah. Allah tambah sayang sama saya. Allah sangat memperhatikan saya. Allah memberikan saya rahmat, berkah dan ridhonya Allah. Ini yang pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uzur itu berkaitan sama apa aja sih? Uzur dalam hutang. Ustadz Maulana misalkan punya utang, ya kan? Punya utang sama Mikdad, ya kan? Atau Mikdad punya utang sama Ustadz Maulana. Bagusnya contoh yang kedua deh. Ya kan? Kedua. Atau Ustadz Maulana ngutangin orang lain banyak di luar sana. Ngutangin iparnya, ya kan? Atau ngutangin adiknya, atau ngutangin kakaknya, utangin siapa lagi? Ya, Ya itulah siapalah. Maka Ustadz Maulana bilang, udah saya ikhlasin, saya ridhoin. Ini adalah bentuk pahala yang besar dari Ustadz Maulana. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz Maulana. Jangan mentang-mentang Ustadz Maulana gampang diutangin, habis itu semua minjem sama Ustadz Maulana. Nggak gitu juga. Itu namanya ente menjolimin Ustadz Maulana. Nggak boleh kayak gitu. Ustadz Maulana ini karena sudah memberikan keringanan tapi dibalas. dimanfaatkan. Nah, nggak boleh memanfaatkan orang lain dan tidak boleh menghinakan orang lain, nggak boleh mengucilkan orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain. Boleh jadi dia lebih baik daripadamu, boleh jadi dia lebih hebat daripadamu, boleh jadi kedudukan dia di surganya Allah lebih tinggi daripadamu. Mungkin kamu ahli neraka, dia ahli surga. Oh, berarti kalau saya simak tadi tausiahnya Habib ini, ya Mikdad ya, Iya, bahwa kita dianjurkan untuk memberikan keringanan buat orang. Misalkan, oh jangan-jangan dia ada masalah, dia dimarah-marahin, tapi mungkin dia lagi dapat. Betul. Kan biasa seperti itu kan? Iya, mungkin juga kalau misalnya Mungkin kita dia lagi bad mood. Betul. Bib, kalau misalnya kita meringankan pekerjaan orang lain, insya Allah juga kita dimudahkan iya sama juga. Allah. Betul, Mungkin Masya ya. Allah. Mungkin kita nyarinya Mikdad hari ini niatnya ke luar situ biasa ya. Ustaz Samir. Insya Allah. Terima kasih guru-guru nih, Masya Allah nih. Alhamdulillah juga nih sekarang nih. Pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu udah banyak banget. Makanya langsung aja yuk kita jawab tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ada pertanyaan pertama nih dari Instagram @hamba_Allah, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sahabat saya nih dari kecil dan dia ditakutin semua orang karena maaf dandanannya itu kayak anak pang Ustadz. Tapi saya tahu banget dia dari kecil sampai sekarang tuh walau dia gaulnya di jalanan, dia ketika azan langsung sholat Ustadz. Masya Allah. Tapi kadang saya mau ngingetin dia nih untuk merubah penampilannya. Saya takut dia malah baper Ustadz. Apa perbuatan saya ini jadi kayak nggak berakhlak ya Ustadz? Mikirin penampilan orang lain.
Baik Guru, Ustaz Syah mohon dijawab melalui tausiah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Utsman, Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang subhanallah peduli kepada temannya, maka tanda bagusnya akhlak seseorang yang kesembilan adalah mereka yang sibuk untuk mengenali dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sibuk untuk dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dia tidak sibuk mengurusi orang lain sampai lupa kepada dirinya sendiri. Kita memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan masuk surga sendirian. Kita memang diajak atau mengajak orang lain masuk surga. Tapi jangan sampai mengajak orang lain lalu dia menjadi seperti lilin, memberi cahaya terhadap orang lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Nah, itu yang keliru. Tapi kalau kita mengurusi orang lain sembari kita mengajarkan, sembari kita mengamalkan, sembari kita mengajak orang lain ke surga, kita tarik, jangan dorong orang ke surga. Dia dorong orang ke surga, dia tidak masuk. Tapi tariklah orang ke surga. Engkau duluan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka akhlak yang kesembilan, tanda baiknya seseorang adalah ketika dia berbuat baik, dia ingin orang lain juga berbuat baik. Sebagaimana sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu keras ataupun sakit hati beliau itu kalau orang lain nggak sholat, orang lain nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau yang merasa tersakiti. Jadi subhanallah, beliau tidak mengurusi dirinya sendiri melainkan mengingat orang lain, ummati, saudaraku, umatku. Tapi bukan berarti Nabi tidak mengamalkannya. Dia menarik orang lain masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bicara penampilan tadi anak pang ini subhanallah, kita jangan meremehkan sebuah penampilan karena ternyata Fir'aun dengan sepatu emasnya ternyata tempatnya di neraka. Subhanallah. Sedangkan Bilal dengan sendal jepitnya sudah dirindukan bidadari surga. Subhanallah. Jadi antara sepatu emasnya Fir'aun dan sendal jepitnya Bilal, ternyata yang masuk surga justru sendal jepitnya Bilal. Subhanallah. Maka kalau penampilan luar ini bukanlah tugasnya kita menilai bahwa dia beriman ataupun tidak beriman. Syarat penampilan itu adalah ketika dia menjaga auratnya. Itu yang pertama. Nomor satu itu aurat. Yang kedua, dia juga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakaiannya. Jadi pakaian itu adalah bagaimana dia berpakaian seakan-akan mencerminkan bagaimana akhlak Islam. Kalau dia anak pang, tapi pakaiannya karena dikatakan setiap waktu sholat langsung sholat, berarti pakaiannya insya Allah menutup aurat gitu ya. Jadi nggak sibuk lagi cari pakaian supaya dia pakai sarung lah apa segala macam. Mudah-mudahan pakaiannya dijaga kebersihannya. Jangan sampai itu yang dipakai tidur di jalanan, itu yang dipakai ini lalu dipakai sholat juga. Menjaga kebersihan atau kesucian daripada pakaiannya. Intinya akhlak yang kesembilan ini, ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melengkapinya dengan apa? Wa amilus sholihat, beramal soleh dulu. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Lalu kalau sudah iman dan amal soleh, apalagi? Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Memang kita diminta untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Jangan sampai menjadi lilin yang mana memberikan cahaya terhadap orang lain kepada sekitarnya, namun ia membakar dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Ustaz Maulana, Masya Allah udah 9 nih tanda baiknya akhlak seseorang yang dijelasin. Udah 9 yang kita bahas. Iya tuh satu lagi tuh jamaah tuh ternyata tuh iya tuh. Tapi sebelum melengkapi catatan, siapin lagi. Yang belum mencatat, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 10-nya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. 1, 2. Jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan Masya Allah nih hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah 10 tanda baiknya akhlak seseorang. Dan kita udah bahas 9. Yang pertama, tidak suka berselisih. Yang kedua, berlaku adil di setiap keadaan. Dan yang ketiga, tidak mencari kesalahan orang lain. Yang keempat, memperbaiki kejelekan yang terjadi. Yang kelima, bersabar atas segala gangguan. Yang keenam, wajah yang berseri-seri. Yang ketujuh, mengembalikan celaan pada diri sendiri. Yang kedelapan, memberi uzur pada saudaranya. Yang kesembilan,
sibuk mengenal dan memperbaiki diri sendiri. Tinggal Masya satu. Allah. Tinggal satu lagi Kalau nih. begitu kita kasih serahkan Habib. Langsung ke Habib nih. Ya, akhir, Habib yang Kang ke-10 Mikdad, nih apa Ustadz nih? Maulana, Ustadz Ya. Syam, bismillah. Tafadhol Habib. Siapa orang ya kan yang bisa menunjukkan padanya satu amalan yang dapat masuk ke dalam surga? Makanya Rasulullah SAW bersabda, amalan ini yang harus dikerjakan bagi hamba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inna min mujibatil maghfirah badlu salam wa husnul kalam, yang dimana dia harus berbuat baik dengan kata-katanya, bertutur kata yang baik, dan dia menyebarkan salam. Kita lihat di Masjidil Haram, assalamualaikum, 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 di mana-mana salam. Kita ketemu saudara kita, assalamualaikum. Kita ketemu tetangga kita, assalamualaikum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkanku ke dalam surga? Menebarkan salam, berbuat baik. Menebarkan salam, berbuat baik. Menebarkan salam, berbuat baik. Ini adalah kalimatun thayyibatun shadaqah. Kalimat thayyibah yang baik adalah sedekah. Dan ini bentuk sedekah yang dilakukan oleh hamba. Ini adalah bentuk sedekah yang dilakukan oleh mereka yang berharap akan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tutur kata yang baik adalah merupakan sedekah. Tutur kata yang betul-betul membuat teman kita senang, saudara kita senang. Jadi suluh sedekah yang banyak. Sedekah dan salam. Assalamualaikum. Menebarkan salam keberkahan. Nah ini dia, ini juga nih Bib nih, sekarang berkaitan dengan salam. Udah ada nih pertanyaan yang mengawali kalimatnya dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Gak enak kalau kita nggak jawab. Oke, ya. waalaikumsalam. Masya Allah. Langsung aja yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, nih ada pertanyaan dari Instagram yang sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Ada pertanyaannya dari Instagram @hamba-Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya cara orang yang benar mengingatkan jika orang tua, khususnya ayah saya, punya akhlak yang nggak benar? Karena selalu, maaf Ustadz, mabuk-mabukan sampai KDRT ke ibu saya. Saya sedih lihatnya, akhlaknya kalau udah marah kayak bukan bapak saya. Udah kayak kemasukan jin. Alhamdulillah, Ustadz Maulana mungkin dijawab sambil duduk aja. Mohon maaf kalau saya sampaikan ini harus saya katakan sebaik-baiknya. Saya tidak membela orang tuanya, saya tidak bela siapa-siapa. Tapi pada dasarnya anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanapun sifat orang tua, sosok anak kalau mau mengingatkan orang tua yang mungkin berakhlak buruk, kayak kerasukan jin, yang harus dilakukan adalah yang pertama, tetap berbuat baik kepada beliau. Tetap berbakti kepada beliau, tetap taat kepada beliau, tetap memuliakan beliau, tetap memposisikan dia adalah orang tua kita. Jangan sampai karena persoalan akhlaknya, ilmunya kurang, kita justru merendahkan orang tua. Harusnya kita merendahkan sayap kita, merendahkan kemuliaan kita. Mungkin kita pejabat, bos, tapi kalau sampai di hadapan orang tua, kita adalah bagaikan anak-anak yang tidak ada apa-apanya. Jadi tetap berbuat baik, ingatkan dengan cara yang baik, lalu doakanlah beliau supaya mendapatkan hidayah. Betul, betul. Doakan. Tapi Ustadz kalau misalnya udah KDRT udah parah banget, mungkin udah bisa dilaporkan. Begini, berwajib kalau orang tuanya ini membahayakan, betul, sebaiknya diamankan. Diamankan. Atau menyelamatkan orang yang terkena kezaliman itu. Betul. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sudah 10 nih kita dapat nih ilmunya. Tanda akhlak baiknya seseorang, Masya Allah. Berarti sekarang insya Allah nih kita akan lanjut, ditutup oleh doa yang dipimpin oleh guru kita nih, Ustaz Sam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ya Allah, kama hassanta khuluqana fahassin akhlaqana, kama hassanta khalaqatana fahassin akhlaqana. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki penciptaan kami ya Allah, maka perbaiki pula akhlak kami ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa'i wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, dan daripada hawa nafsu dan penyakit yang banyak ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jamaah, baiklah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah, kepada guru-guru juga. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini udah jauh juga, aku kesel juga. Udahlah, kalau macam begini lebih baik kita tidur saja di sini. Tidur kita bisa. Jangan ngeliatin orang sih, astagfirullahaladzim. Ayo yang mau lewat aja, lewat aja, lewat. Gak usah urusin aku, lewat.